Kalau nggak ada kita lanjut. Lalu apa manfaat tahlil dan hikmah tahlil? Nah, ini. Yang pertama, melatih dan membiasakan, apalagi zaman dulu, zaman Wali Songo, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah subhanallah astagfirullah. Bahkan di dalam sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahul Abu Dawud wa qala Albani as-sahih. Jadi barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu kadang ada orang yang mengatakan enak banget, kok cuma akhir kalimat ketika wafat la ilaha illallah kok masuk surga. Nah, ini orang yang begini ini emang rada-rada. Apa itu rada-rada? Ini orang kurang pekerjaan. Orang yang meninggalnya kemudian ditutup dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, itu bukan sekadar itu, karena ini bukan soal hafalan. Tidak semudah itu orang akhir kalamnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang itu tidak orang soleh, kalau orang itu tidak ahli ibadah, kalau orang itu tidak ahli mengucapkan la ilaha illallah, sulit. Sulit. Karena itu, karena sulit, maka ada bimbingan yang namanya talqin. Orang menjelang wafat itu godaannya besar. Ini penting ini. Menjelang wafat itu godaannya besar. Jadi orang yang menjelang wafat itu godaannya besar. Dan umumnya orang itu akan wafat bersamaan dengan hobi yang dia biasa lakukan. Itu penelitian menunjukkan begitu. Jadi karena itu, biasakanlah kita menzikirkan la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di sini pentingnya anak, pentingnya kita, pentingnya saudara kita mengerti mentalkin. Ini jangan sampai kita punya ayah, kita punya orang tua, ketika saat nazak, ketika saat sakaratul maut, kita tidak mengerti talqin. Ini penting. Mentalqin kalimat la ilaha illallah itu dalam bahasa Jawa jangan nyercel. Nyercel ya apa ya? Jangan nyercel. Ya, la ilaha illallah gitu ya. Ya, la ilaha illallah gitu ya. Ya, la ilaha illallah gitu ya. Ya. Jangan. Jadi kalau membisikkan kepada orang yang sedang nazar, yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, ucapkan la ilaha illallah. Perhatikan mulut orang yang sedang nazar. Walaupun dia tidak mengeluarkan suara, tapi kalau dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam. Jangan diulang-ulang, diam. Nah, kalau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu tiba-tiba dia kemudian ngucap, Neng, ambilkan sapu tangan ayah, Neng. Ini batal tadi. Akhir kalamnya sudah, Neng, ambilkan sapu tangan ayah, Neng. Nah, kalau begini, ulangi. La ilaha illallah. Perhatikan. Diam. Karena ini dia dalam keadaan sulit. Dalam satu riwayat,
bahwa ketika orang sedang nazak, setan itu berjuang keras untuk menjerumuskan orang agar orang itu mengikuti apa kata dirinya. Bahkan ketika orang sedang sakaratul maut, setan itu bisa menjelma sebagai orang tuanya. Setan itu bisa menjelma sebagai gurunya. Dia datang untuk mengatakan, menuntun agar kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah. Ini penting. Karena itu ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini maksudnya, ya Allah, berikan kelancaran, kemudahan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah di dalam sakaratnya kita. Penting. Nah, ketika orang itu sudah kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kita diam. Atau kalau kira-kiranya sulit, maka nggak usah panjang-panjang. Allah. Perhatikan, kalau kalamnya, ucapan bibirnya Allah, langsung rohnya dicabut, maka berarti kalam akhirnya adalah kalam la ilaha illallah. Insya Allah sesuai hadis tadi, dakhalal jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan nyercel. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang tahlil. Kalau nalkin nggak begitu. Diematkan, dilihat, di sela-selanya. Walaupun nggak kedengaran kita bisa tahu bibirnya itu. Bibirnya. Ada yang pernah melihat keluarga atau orang tua ketika sakaratul maut? Umumnya itu biasanya ketika orang tua kita atau ayah kita menjelang seperti itu mau melihat, menghembuskan nafas terakhirnya, biasanya ngantuk gitu, Pak. Yang mendampingi itu umumnya ngantuk, tertidur sebentar, begitu lihat, ya Allah sudah nggak ada. Itu umum. Bersyukurlah kalau kita bisa melihat kalam akhirnya. Itu merupakan kebahagiaan besar, karena kita merupakan saksi mata. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita menyaksikan akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Ini bersyukur besar. Karena itu apa? Kalau di dalam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, tiada detik yang tanpa la ilaha illallah. Karena tiap ba'da sholat minimal 165. Tiap ba'da sholat 165. Di luar itu lalu zikir khafi. Jadi walaupun sedang ngomong seperti ini, dalam hatinya tuh selalu ingat Allah, Allah, Allah terus. Itu selalu ingat. Dan itu tidak boleh lepas. Itu zikir khafinya. Maka ada bagusnya kalau yang memang ingin seperti itu, sebaiknya ditalqin. Ditalqin itu dalam bahasa talqin ini adalah bibaiat dengan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, dan harus kepada orang yang memiliki kewenangan untuk mentalqin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.